kamu lagi. Oke, kalau gitu sekarang kamu saya antar pulang ke rumah. Kita harus putar balik. Soalnya kalau kita makin ke sana tuh makin jauh. Makin jauh? Saya udah nggak tinggal sama orang tua lagi. Saya minggat, Mas. Gimana? Kemalaman nggak kalau saya mampir sebentar? Besok aja kali ya. Ya udah deh, serah kamu. Mau kemana? Ya mau nganterin kamu turun. Masa kamu saya biarin gitu aja? Ntar aja. Tadi kamu bilang ada yang mau diomongin. Ya maksud saya mau sekalian mampir mau ngomongin soal itu. Nggak usah masuk. Ngomong di sini aja. Jam berapa nih? Belum pagi, mah. Kamu pulang sama siapa? Sama Sandy dong. Mana dia? Kok nggak masuk? Mama gimana sih? Ini emang udah jam berapa? Lagian kan besok juga Sandy pasti kesini, mah. Loh, kamu kok udah tahu pasti? Tahu nggak, mah? Sandy ngomong apa sama Sherin? Ngomong apa? Sandy bilang dia minggu depan mau ketemu sama papa. Terus dia mau ngelamar Sherin, mah. Masa? Mama nggak percaya? Sherin. Tapi Kenapa, mah? apa kamu udah bener-bener mantep sama dia? Ya, kalau belum mantep, lama-lama juga akan mantep kan, mah? Kamu jangan begitu. Bukannya apa-apa. Kamu kan kenal dia belum begitu lama. Lagi pula ketemunya juga kan secara kebetulan aja. Mantep deh, mah. Pokoknya mantep. Halo? Baru bangun tidur ya? Kok nggak diangkat-angkat? Mamanya Sherin nih. Tante. Maaf tante. Barusan saya dari kamar mandi. Enggak. Kemarin Sherin cerita. Jadi malu saya tante. Sandy ini memang hebat. Dengan waktu singkat bisa menaklukkan hati Sherin. Itu kan berkah doa restu tante. Pokoknya tante sama om berharap Dik Sandi tidak main-main dan bisa dipercaya untuk dititipkan Sherin. Anak tante itu gampang-gampang susah. Maklum anak semata wayang. Terus tante udah cerita ke Sherin siapa saya sebenarnya? Belum.
Kalau bisa nggak usah dikasih tahu dulu deh. Nanti aja ngasih taunya kalau kalian sudah benar-benar nikah. Kalau Sherin sampai tahu Dik Sandi ini teman bisnis papanya, pasti dia marah sekali. Soalnya dia paling anti dijodoh-jodohin kayak gini. Iya deh Tante, saya siap berakting sampai pernikahan nanti. Tante percaya Dik Sandi bisa jadi aktor yang baik. Iya dong, pasti dong Tante. Udah dulu ya. Makasih Tante. Yuk. Tin, kamu di rumah sering nggak membikinin susu seperti ini yang Mama bikin untuk Kori? Enggak tuh. Emang kamu suka, Kor? Suka, kamu aja nggak pernah nanya, ya kan? Ih, kamu nggak pernah ngomong. Nah, Excel kok nggak ikut sarapan? Mana sih dia? Dia lagi nginep rumah temannya. Teman? Teman apa pacarnya? Kamu Kori. Mama juga nggak tahu dia kemana. Sepertinya dia kelihatannya agak suntuk tuh. Ngapa lagi tuh anak mah? Kemarin kan Alma kesini. Nggak tahulah anak perempuan tuh maunya apa sih. Datang pakai ngomong yang enggak lagi. Emang dia ngomong apa, Ma? Kamu gimana sih, Kor? Saya kan mau ngambil pecahan gelasnya, Tin. Emang Alma pernah ketemu sama kamu, Kori? Memangnya dia bilang, mah, kalau dia kenal dengan saya. Dia sih nggak bilang kenal, tapi katanya pernah bertemu sama kamu waktu di rumah sakit Kuningan dan di Surabaya. Mudah-mudahan aja ya, Mak. Excel cepet jadi sama Dona. Dona? Emang Dona kenapa? Ya, kalau Excel sudah jelas sama Dona, masa sih si Alma masih mau nekat ngejar-ngejar dia? Sebetulnya mereka udah resmi cerai belum sih, Ma? Masih dalam proses. Tin, kamu ambilin air putih lagi dong. Kamu? Sorry Al, gimana nanti kalau kakak kamu datang lagi ke kantor, terus nanyain kamu? Aduh, Fit, please ya. Tolong bilangin aja ke dia kalau saya udah pindah. Apa nggak sebaiknya kamu nemuin dia? Kayaknya sakit hati saya belum hilang deh. Tapi Kenapa? Kamu pasti keberatan ya, bohong terus. saya sih nggak pernah bohong sama kakak kamu. Saya cuma nggak mau kasih informasi aja sama dia. Tapi kalau dia ngotot datang terus nyari saya kan jadi bingung mesti gimana. Aduh, maafin saya ya, Fit ya. Kayaknya saya ngerepotin kamu banget. Cuma bener deh, Fit. Saya nggak siap mental untuk ketemu sama kakak dan ayah saya. Lagi pula, apa mereka bisa nolongin saya? Ya, seenggak-enggaknya kan mereka bisa ngasih dukungan moral buat melawan Ibu Excel. Selama ini mereka sepertinya bingung kan harus milain siapa. Ya? Emangnya menurut kamu ibunya Excel bisa dilawan? Kenapa enggak? Fit, kamu kan tahu kalau posisinya ibunya Excel tuh sangat kuat. Nah, kalau sedangkan saya, posisi saya kan sangat lemah, Fit. Saya mau ngomong apa aja, pasti saya dicap sebagai pemfitnah. Karena apa? Ya karena dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah bisa punya bukti. Iya kan? Jadi kamu pasrah gitu aja? Saya bukannya pasrah, Fit. Tapi kayaknya saya jauh harus lebih sabar. Karena cepat atau lambat, pasti Mas Excel, kakaknya, dan juga ibunya
bakalan curiga satu sama lain. Nah, kalau udah begitu kita biarin aja. Biarin aja mereka menghukum dirinya mereka sendiri. Tanpa perlu kita terbawa-bawa menjadi jahat. Ya kan? Mau kemana kamu, Sel? Mama, mau ke rumah teman. Pagi-pagi begini. Ya, Excel, makan dulu, Mama udah siapin tuh. nggak usah, Ma. Excel mau makan sama teman-teman. Mau sama teman yang mana kamu pergi, ha? Kamu sengaja lari dari rumah, kan? Sudah 3 hari ini kamu selalu pergi pagi-pagi buta, lalu kamu pulang malam hari. Excel, kamu tidak akan tenang sebelum kamu menjelaskannya pada Mama. Kenapa kamu sengaja membebaskan Alma? Hah? Kenapa? Kamu percaya dengan fitnah itu? Lalu kamu ikutan mempercayai kakak kamu pemerkosa? Bukan begitu, Ma. Lalu kenapa? Ini soal perasaan. Sampai sekarang saya belum yakin kalau Alma benar-benar bersalah. Walaupun dia semena-mena telah memfitnah Kori. Ma, saya tidak membenarkan tuduhan dia ke Mas Kori, Ma. Tapi Kamu tidak mau ikut memfitnah Kori. Dan kamu juga tidak mau menyalahkan Alma. Tidak mungkin dong, Excel. Dalam persoalan seperti ini, harus ada satu yang salah. Dua-duanya salah ya bisa juga. Tapi yang pasti, dua-duanya tidak mungkin benar. Nah, yang jelas Kori tidak mungkin memperkosa Alma. Tapi yang pasti Alma pasti bersalah. Dia melancarkan fitnah. Masalahnya sekarang, dari mana kamu punya perasaan bahwa Alma tidak bersalah? Tapi dari mana Alma bisa kenal Mas Kori, Ma? Dia tahu persis kalau Mas Kori pernah bekerja di rumah sakit Kuningan. Dan dia juga tahu, Ma, kalau Mas Kori pernah tinggal di Surabaya. Padahal sejak saya pacaran, sampai saya nikah, belum pernah sekalipun juga, Ma. Belum pernah sekalipun juga kalau Alma pernah ketemu dengan Mas Kori. Justru itu, Sel. Kamu sendiri aja menganggap tidak masuk akal Kori bisa kenal dengan Alma. Nah, kenapa tiba-tiba dia datang dan mengaku aku diperkosa? Apalagi sih ini kalau bukan melanjutkan mencemarkan nama baik keluarga kita. Ya mungkin aja Alma hanya suruhan orang. Apa susahnya sih menghafal sedikit kehidupan Kori supaya omongannya didengar orang lebih meyakinkan? Jangan berlama-lama menyalahkan diri sendiri, Excel. Waktu itu kita berbaik hati memulangkan Alma ke rumah orang tuanya. Sekarang dia berulah lagi. Dalam persoalan ini, kita harus berpikir jernih, Nak. Yuk, makan dulu yuk. Apa memang terbukti pada waktu itu ada orang yang ingin merusak nama baik Mama? Untuk menunjuk salah satu orang sih memang belum. Tapi apa salahnya kita terus berhati-hati? Untung ada Alma. Hei, maksudnya kamu ngomong apa begitu? Setidak-tidaknya untuk sementara, ada kambing hitam yang dapat kita persalahkan. Axel!
Baru pulang, Sal. Halo. Halo. Bisa bicara dengan Dokter Cory. Siapa nih? Ini Dokter Cory. Ya. Saya adik ipar Dokter Cory. Alma. Untuk selanjutnya, saya nggak akan panggil kamu dengan sebutan dokter. Karena kamu nggak pantas untuk menyandang gelar dokter. Di mana kamu? Buat apa tanya saya ada di mana? Yang paling penting buat saya selalu tahu kamu ada di mana. Terbukti, kemanapun kamu pergi, saya selalu tahu. Alma, saya pikir kita harus ketemu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Apa kamu bilang? Kamu selesaiin masalah ini? Gak bakal bisa. Dengar, sampai kamu masuk liang kubur pun, masalah kita gak akan bisa diselesaikan. Maksud saya, ya kita harus nemuin jalan keluar yang enak untuk supaya kita bisa hidup tenang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa dendam. Halo.